Shalom, selamat sore Ibu dan teman-teman saya. Pada kesempatan ini saya atas nama Hendrik Kusnala Ugalo ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pada produk hasil perkebunan. Nah, di sini saya ambil judul pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau terhadap cahaya. Sebelum saya masuk pada presentasi saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hendrikus Nangat Angugalo dengan NIM 2123814009. Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Oke, baik, saya masuk pada materi saya. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan. Begitu pula pada tumbuhan. Dalam proses pertumbuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak sekali teori yang menjelaskan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tumbuhan. Namun teori tersebut dapat dipelajari jika belum mengetahui kebenarannya pada lingkungan kita. Untuk mengetahui dan membuktikan teori tersebut, kita melakukan penelitian pada salah satu tumbuhan, yaitu tumbuhan kacang hijau. Tumbuhan ini kami ambil karena proses pertumbuhan pada kacang hijau tidak memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, tujuan. Sesuai dengan rumus masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang kemukakan di depan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan tumbuhan kacang hijau yang terkena matahari dan tidak terkena matahari. Yang berikut metode. 1. Siapkan alat dan bahan yang akan diperlukan. Kedua, rendam kacang hijau kurang lebih 3 jam untuk mengetahui mana biji kacang yang layak kita gunakan untuk dijadikan objek eksperimen. Yang ketiga, masukkan gumpalan kapas yang telah diberikan atau tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu kering. Yang keempat, setelah kacang direndam, masukkan kacang ke dalam gelas yang telah berisi kapas atau kacang disimpan di atas kapas. Yang kelima, simpan kacang dengan yang tidak terlalu rapat dengan kacang lain agar pertumbuhannya lancar, tidak saling berdesakan. Yang keenam, simpan 2 gelas pada tempat terang atau pada halaman rumah, dan 2 gelas pada tempat gelap atau di bawah tempat tidur. Yang keenam, jika kapas mengering, segera basahi kapas tersebut sampai kapas menjadi lembab. Yang ketujuh, amati lalu catat dan dokumentasikan hasil pengamatan setiap harinya. Yang berikut pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa telah terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya dan yang tidak terkena cahaya, yaitu yang pertama, pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap. Dari data di atas dapat dilihat bahwa panjang batang kecambah dengan intensitas cahaya adalah 6,49 cm. Pada tempat yang gelap, kacang hijau tidak dapat cahaya matahari sama sekali. Akibatnya hormon auksin yang terdapat pada biji kacang sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal ini menyebabkan pertumbuhan kacang hijau menjadi sangat cepat namun kurang merata, sehingga batang lemah. Pertumbuhan kecambah paling cepat di antara tempat lain. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap cenderung bengkok, tetapi batangnya sangat kuat dan warnanya hijau karena mendapatkan cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Yang kedua, pertumbuhan kacang hijau di tempat terang. Pada tempat yang terang, mendapatkan cahaya dengan intensitas yang sangat besar.
Akibatnya, pertumbuhan kacang hijau akan lambat karena sebagian besar hormon auksin tak terurai oleh sinar matahari. Dari data diperoleh rata-rata panjang batang kecambah 2,75 cm. Statistik ini paling rendah dari semua data yang ada, yang berarti pertumbuhan kecambah kacang hijau di tempat terang adalah yang paling lambat 3 objek tidak tumbuh. Hal ini mungkin disebabkan oleh biji yang rusak atau mungkin juga hormon auksin yang tidak bekerja sama sekali akibat kelebihan cahaya. Yang berikut kesimpulan. Demikian atas karya ilmiah yang saya buat, puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.